betul teman-teman ya. Jadi hari ini tadi tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK. Jadi itu saya kira pertanyaan dari teman-teman, karena saat ini masih pemeriksaan oleh tim penyidik KPK, tentu tunggu nanti perkembangannya dari kelanjutan penangkapan yang tadi dilakukan oleh tim penyidik KPK dimaksud. Mas, ada indikasi pertimbangannya apa sih Mas? Kenapa Alasannya apa disebut paksa? Iya, jadi tentu ketika kami melakukan upaya paksa, baik itu penggeledahan, penangkapan, penyitaan, dan lain-lain, pasti kami memiliki dasar hukum yang kuat gitu ya. Dalam konteks perkara ini tentu ada beberapa hal yang mengikuti perkembangan dari tersangka ini gitu ya. Sekalipun kami memanggilnya kemarin, artinya kami sudah memberikan ruang waktu untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, tapi dengan alasan yang sudah disampaikan tentu kami hargai itu. Kami mendapat informasi tadi malam juga sebenarnya yang bersangkutan sudah ada di Jakarta, artinya sudah berangkat ke Jakarta, dan kami juga tunggu tadi hari ini begitu kan. Oleh karena itu tentu kami berikutnya ketika tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini, berikutnya melakukan analisis begitu kan, bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Meskipun di surat panggilannya di foto yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 Besok. Iya, betul. Ada panggilan itu, tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya, bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta gitu ya dari tadi malam, dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan bahwa dia akan kooperatif, semestinya datang kan gitu ya hari ini ke KPK untuk menemui tim penyidik KPK. Tapi ternyata juga kan kemudian sampai dari sore juga yang bersangkutan tidak muncul di Gedung Merah Putih KPK. Oleh karena itu tentu sekali lagi ada alasan hukum bagaimana kemudian analisis dari tim penyidik KPK dilakukan untuk berikutnya melakukan penangkapan terhadap tersangka dimaksud. Yang diamankan cuma orang Mas, nggak ada barang-barang. Ya ini kan penangkapan kan orang gitu ya, bukan tangkap tangan, beda ya. Jadi beda, kami melakukan penangkapan terhadap tersangka gitu, yang sudah kami umumkan, sudah kami tetapkan beserta dengan tersangka yang lainnya. Mas, katanya sudah koordinasi dengan penyidik untuk hadir besok, itu gimana? Iya, makanya kan tadi saya sudah sampaikan, kami melihat dari perkembangan yang ada, dan dari perkembangan yang ada alasan-alasan hukum yang kemudian kami harus segera melakukan atau mengambil tindakan, melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Jadi begini, iya, oke. Terkait dengan apakah akan dilakukan penahanan, tentu kita lihat dulu, nanti kan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK ya. Hari ini tim akan melakukan pemeriksaan, setelahnya tentu nanti akan berpendapat begitu ya, apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. Sepenuhnya kewenangan dari tim penyidik yang melakukan pemeriksaan. Ada syarat-syaratnya juga di dalam hukum acara pidana. Prinsipnya teman-teman, tentu sekali lagi prosedur-prosedur yang kemudian KPK lakukan, kami berpegang dan patuh pada aturan-aturan yang ada, dan itulah yang kemudian menjadi kunci utama kami ketika melakukan setiap tindakan-tindakan termasuk upaya penangkapan terhadap tersangka dimaksud. Oke, saya kira cukup. Gimana Mas? Ya? Gimana? Kenapa? Pemeriksaannya kapan? Muhammad atas satu tersangka lagi. Ya nanti kan tunggu ya
terhadap satu tersangka yang lainnya, karena kan memang kemarin informasinya orang tuanya sedang sakit begitu keras dan keberadaannya memang belum selesai, seperti halnya tersangka SEL ini kan sebenarnya kan urusannya sudah selesai gitu. Kalau kemudian kemarin mengatakan akan kooperatif dan lain-lain, ya mestinya hari ini kan ada kesempatan dan tempat yang bersangkutan bisa hadir untuk menjelaskan semuanya di hadapan. Oke ya, Pak, konfirmasi Pak, jemputnya di mana tadi Pak? Titiknya. Di sebuah apartemen di Kebayoran Baru. Kalau benar lagi sholat dia, setelah sholat dia ditangkap. Ya itu nanti kami konfirmasi lebih lanjut dan pasti besok juga kami jelaskan secara teknisnya ya. Tapi yang pasti kami mengkonfirmasi betul dilakukan. Ada kemungkinan ditangkap paksa juga? Ya dilihat situasi dulu, kan dibutuhkan analisis gitu ya untuk kemudian menentukan dan mengambil sikap terkait dengan penangkapan. Jadi ketika kami melakukan penangkapan, sekali lagi tentu sudah lakukan analisis terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan bagaimana kemudian kami bergerak untuk melakukan penangkapan. Saya kira cukup teman-teman. Oke, makasih Mas Ali. Kita tunggu dulu ya perkembangannya. Ya mudah-mudahan nanti segera saya informasikan apakah malam hari ini nanti kami akan update kembali ataukah besok gitu ya. Pasti nanti kami akan sampaikan pada teman-teman karena ini kan baru saja kemudian datang dan melakukan pemeriksaan yang kedua di Merah Putih. Saya kira cukup teman-teman, terima kasih. Balik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.